رودنا الرازي وعلى نبي شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الآمين وعلى رسوله. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دار كل حرف كتبت بدل الآبدين ودهر الدهرين يدي والأنوانكم من جميع المسلمين وسمى قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبيوم الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه 15 berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, laisa bi'akili man lam yakul ma'aduhi fi qadarati salasina sanatan. Bukanlah orang yang berakal yang tiada makan serta musuhnya selama 30 tahun. Mensawat tu kita bermusuh lawan orang 30 tahun kada bataguran, orang itu jadi sedinarannya kada berakal. Laisa bi'akilin man lam yakul ma'aduhi bi qadarati salasina sanatan. Wa qala radhiyallahu ta'ala an asy-syafa'atu zakatul muru'ati, bahwasanya menolong orang itu zakatnya sifat pemalu. Wa qala radhiyallahu an al-waqaru fi nuzhati sakhfun. Wa qala radhiyallahu ta'ala ma dhahika ala khata'i rajulin illa sabata sawabuhu bi qalbihi. Tiadalah mentertawakan atas kesalahan seseorang. Ma dhahika ala khata'i rajulin, tidaklah tertawa atas kesalahan seseorang, illa sabata sawabu bi qalbi, kecuali tetaplah sawabu kebenaran itu di hatinya. Kenapa kita mentertawakan kesalahan orang lain? Karena kita merasa ujar sirin kita itu bujur. Kenapa kita tertawa ketika melihat kesalahan orang lain? Karena kita merasa kita itu bujur. Jika kita salah juga tuh, kadang mungkin kita menyalahkan orang, apalagi menanawakan orang. Ukiani Syafi'an qala kana larju min ahli dunya Ibnu Ablaha. Diceritakan daripada Imam Syafi'i adalah ada seorang laki-laki daripada ahli dunia. Dia punya anak yang bodoh. Diceritakan ada seorang laki-laki daripada ahli dunia, dia punya anak ablah yang bodoh. Faba'atha yawman liyastarimihi hablan. Lalu ia mengirim akan anaknya itu suatu hari untuk menukar tali. Tuluhu salasuna dira'an, panjangnya itu 30 hasta. Faqala fi ardikam. Lalu bertakuna anak tadi berapa lebarnya? Berapa lebarnya? Faqala fi ardi musibati fika, ujarna abah, ini lebarnya itu selebar musibahku pada engkau. Selebar musibahku pada engkau. Artinya termasuk musibah lawan orang-orang ahli dunia itu apabila ada bayi anak bungul urusan agama. Sudah sugih tapi bungul urusan agama, itu narannya musibah. Jadi musibah bagi orang-orang ahli dunia, baik itu pejabat, baik itu orang sugih, baik si anak bodoh urusan agama. Apalagi nyenang bodoh juga. Menang di sugihnya tambah aja pulang bodoh, bagi naik 2 kali musibah. Wa qala radhiyallahu ta'ala an laisa fil muru'ati ay yukhbira rajulu bi sinnihi, tiadalah sifat muru'ah menghabarkan seseorang itu dengan umurnya. Tidaklah sifat muru'ah, tidaklah sifat pemalu menghabarkan seseorang itu dengan umurnya. Fakila as-sababu fihi anna minhum man yaqulu naqusa min sinnihi ragbatan bisyababi wa
Wa akhar man yaqulu zada fihi talaban li syaikhuha. Karena apabila kita memandangkan umur kita lalu kita ta'anum pada inya, dipadahkan ikam ni masih anum tuha aku. Apabila kita memandangkan umur kita lebih tuha daripada inya, kita ni dipadahkannya tuha. Wa qala radhiyallahu ta'ala an, berkata radhiyallahu anhu, kana idza arada ayadkhula fi shalah qala bismillah mutawajjihan di baitillah muaddiyan li fardillah ibadatan lillah. Adalah Imam Syafi'i apabila sidin hendak sembahyang, adalah Imam Syafi'i apabila hendak sembahyang sidin membaca bismillah mutawajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah ibadatan lillah. Apabila sidin hendak sembahyang, sidin membaca kalimat ini dulu, bismillah mutawajjihan di baitillah muaddiyan li fardillah ibadatan lillah. Hanya dalam membaca nang lain misalnya nang usolli macam-macam. Bismillah mutawajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah ibadatan lillah. Wa qala radhiyallahu ta'ala an qabulu si'ayati syadun minasi ayati, menerima kabar orang yang dusta lebih jahat daripada itu berdusta. Menerima kabar orang yang berdusta lebih jahat daripada berdusta. Karena li'anna si ayata dilalatun, karena berdusta itu menjadi dalil, dan menerima kabar dusta itu ijazatun, itu meluluskan. Aturannya ketika ada kabar dusta kita jangan menerima kabar itu. Walaysa man dalla ala syai'in kaman qabila wa ajaza, karena tidak sama orang yang menunjukkan atas sesuatu seperti orang yang menerima. Kan orang berhabar aja, kabar orang itu dusta. Kalau kita menerima kabar orang dusta itu, nyata kita lebih jahat daripada orang yang berdusta itu. Ini cuma berkisah saja. Wa sa'i wa in kana shadikan fahuwa mamqutun. Urang nang bajalan mahabarakan kisah dusta sekalipun itu bujur, orang itu mamput, orang itu dimurkai Allah Ta'ala. Setiap mendengar kabar dikisahkannya lawan orang. Lihat kihil aurata, karena ia membuka aurat orang lain. Orang ada salah dihabarakannya ke orang lain misalnya, kan ia buka aurat orang nadanya. Tetap juga di sini kita membuka aurat orang, aib orang itu mamput, itu dimurkai Allah Ta'ala, walaupun kabar kita itu bujur. Wa idha'atil hormati, dan itu menyia-nyiakan kehormatan orang lain. Wa in kana kadiban, dan apabila kabar itu dusta. Fa mu'aqabun liqaulihi, maka orang itu disiksa bagi perkataannya tersebut.
Famu'aqabun liqaulihi, maka ia disiksa bagi perkataannya tersebut. Al-buhtan wa mubarazatu ar-rahman, orang yang berdusta itu, orang yang menghabarkan dusta itu, orang yang mengada-ada itu sama dia memerangi Allah Ta'ala. Jadi apapun berita yang kita dengar, jangan kita langsung percaya. Karena yaqulu adalah berkata ia Imam Syafi'i, istafattu min as-sufiyah kalimataini, aku mengambil ilmu daripada ulama-ulama sufi itu ada dua kalimat. Artinya ujar Imam Syafi'i, dua butir kalimatnya nanti jaga badar. Syarifataini, keduanya ini mulia. Al-waqtu sayfun qati'an, bahwasanya waktu itu seperti pedang yang memutus. Waktu itu seperti pedang yang memutus. Wa minal ismati alla tuhadda bihi, yang kedua setengah daripada orang itu terpelihara, dia tidak menghukum kesalahan orang lain. Setengah daripada orang itu maksum, dia tidak menghukum orang lain. Dia tidak menghukum orang lain. Wa qala radhiyallahu ta'ala an, law anna dunya ala kunna fisun yuba'u bisu, jikalau dunia itu digantung di pasar, jikalau dunia itu digantung di pasar dan dijual orang, lamastara itu nisya aku jadi Imam Syafi'i kada menukari akan dia. Jangan dunia itu digantung di pasar, aku kada menukari akan dia birogibin, walaupun dengan harga bisa murah, bana dijual sepotong roti, ia tuh kada kutukari juga. Likat serati ma fiha minal afat, karena banyaknya bahaya daripada ini dunia. Karena banyaknya bahaya daripada ini dunia. Walaupun harganya ujar di sini, harga dunia itu sepotong roti, aku kada menukari juga. Likat serati ma fiha minal afat. Karena gara-gara dunia ini penjara hibak itu gara-gara urusan dunia. Anak-anak membunuh kuitan itu gara-gara urusan dunia. Nang bini membunuh lakinya itu gara-gara urusan dunia. Nang laki membunuh misalnya bininya itu pun gara-gara urusan dunia. Jadi urusan dunia itu jadi sidin isinya sabarataan bahaya. Kadada itu nang nyamannya. Yang paling nyaman itu urusan akhirat. Coba rasakan. Urusan akhirat itu nyaman apabila kita berwirid, baca sholawat, baca Quran, itu nyaman. Siapa yang memusuhi kita dan kita kada tapahwal lawan orang lain. Kalau kita bagawi urusan dunia itu banyak tapahwal. Kita bagawi urusan akhirat malam bawirid jam 2 bangun misalnya, siapa nama wali kita?
Wa qala radhiyallahu ta'ala man habba dunya kana 'abdan li ahliha, barang siapa cinta lawan dunia maka ia menjadi hamba bagi ahli dunia tersebut. Barang siapa adalah cinta lawan dunia maka niscaya menjadi hamba, menjadi budak bagi ahli dunia itu. Barang siapa cinta lawan dunia niscaya adalah menjadi budak bagi ahli dunia tersebut. Wa man radiya bil qanu'i zala anhu al khudu, barang siapa hidupnya ridha dengan qanaah, hilanglah daripadanya sifat tawadhu kepada orang ahli dunia. Barang siapa hidup ridha dengan qanaah, seberapapun Allah memberi rezekinya ridha, maka hilanglah sifat tawadhunya itu kepada ahli dunia. Orang dah hubud dunia itu ya sampai-sampai jika mengemis jabatan ia rela. Jadi penjilat ia pun rela. Kenapa? Karena ia hubud dunia. Wani jilat sana, jilat sini, supaya dapat jabatan misalnya. Wa qala radhiyallahu ta'ala khairud dunya wal akhirah fi khamsi khisalin. Kebaikan dunia dan akhirat itu pada 5 perkara. Kebaikan dunia dan akhirat itu pada 5 perkara. Artinya dunia kita baik, akhirat kita baik, apa yang 5 perkara ini ada. Gina nafsi, kita suki hati. Pertama, kaya hati. Wakafil ada, yang kedua menahan gangguan orang lain. Artinya ia apabila diganggu orang, disakiti orang, dihina orang, ditahannya, ia kada membalas gangguan orang lain. Wakafil ada. Wakasbil halal, yang ketiga makanannya atau usahanya halal. Jadi kita hendak supaya kita di dunia mulia, di dunia ini baik, di akhirat baik, itu usaha kita halal. Usaha kita halal. Nang tahu usaha kita halal si kita sendiri. Kada mungkin orang lain. Kita nang tahu apa usaha kita nang halal. Karena dengan usaha nang halal, makanan kita halal, itu menerangi hati kita. Dengan makanan nang halal, kita tahu mana nang baik, mana nang lebih baik. Makanan halal inilah yang menimbulkan gawian-gawian nang baik. Jadi dari usaha halal, makanan kita halal, dari makanan yang halal ini maulah gawian kita baik-baik. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Makanlah itu nang halal, niscaya gawian kamu itu baik. Solehan ada mengatakan ikhlas. Jadi gawian kita itu kawa ikhlas apabila makanan kita halal. Makanan yang halal itu masih banyak. Makanan yang halal itu masih banyak. Walibasi takwa, yang keempat pakaiannya takwa kepada Allah.
Keempat, pakaiannya takwa kepada Allah. Wasiqati billah ala kulli halin. Yang kelima, ia berpegang dengan Allah atas setiap hal, setiap keadaan yang diikutinya itu Allah. Wasiqati billahi ala kulli halin. Wa qala radhiyallahu ta'ala man habba ayyabtahu ala qalbihi nural hikmati fa alaihi bil khalwati wa qillatil akli. Barang siapa suka Allah bukakan di hatinya nur ilmu. Barang siapa suka Allah bukakan di hatinya itu nur ilmu, maka hendaklah ia khalwat dan wakilatil akli dan sedikit makan. Jadi kita hendak ilmu nang di hati kita ini keluar mengaluar, di hati kita ini banyak dapat ilmu, hendaklah kita khalwat. Bahasa ini di rumah saja. Hendaklah kita khalwat, wakilatil akli dan sedikit makan. Kalau kawa puasa 40 hari. Dulu Nabi Musa sidin puasa 40 hari itu mulai bulan Dzulqa'dah dan ditutup 10 Dzulhijjah. Jadi 10 Dzulhijjahnya itu hari rayanya. Jadi mulai bulan Dzulqa'dah puasa sampai Dzulhijjah 40 hari. Kita supaya dapat Putuh itu yakni nur ilmu yang ada di hati kita supaya terbuka. Kurangi makan. Bahwa puasa misalnya berapa 40 hari. Jika kau pulang makanannya nasi, lawan banyunya banyu biasa. Jangan nasinya berbawang, jangan nasinya pakai minyak kulanjar, atau pakai intalu, atau pokoknya nasi warak. Minumnya banyu biasa, banyu aqua ke banyu apakah. Jangan bagula. Karena ditambahi dengan wiritan-wiritan. Baca salawat kah, membaca apa? Surah Wadduha kah 40 kali, surah Wattin 40 kali, surah Inna Anzalna 40 kali, surah Al-Nasrah 40 kali misalnya. Banyak mana wiritan aja. Nah, pintangan wiritan banyak, kita lalu berpilih. Tapi pintangan duit banyak, kita kada berpilih. Menuntut ilmu itu kadang kawa nang kayak ini aja harus ada gawian yang lain. Yang kayak tadi kilatil, akli sedikit makan. Lawan ketujuh khalwat. Watarki mukhalatati sufaha, dan kita meninggalkan bergaul lawan orang-orang bodoh. Ketiga, jangan bergaul lawan orang-orang bodoh. Itu jangan dikawani. Karena kita tak umpat bodoh juga. Ada zaman itu tak banyak orang bodoh daripada orang pintar. Ada zaman tak banyak orang bodoh daripada orang pintar.
kan nggak ada. Kurang jadi apa tesnya baca Al-Quran misalnya. Anak jadi apakah anggota dewan atau jadi apakah dulu syarat utama baca Al-Quran misalnya. Kada ada tesnya gitu. Boleh jadi coba batu ditakuni anu naran malaikat kada ingat lagi. Tinggalkan bergaul lawan orang bodoh supaya kita dapat nur ilmu. Pertama lazimi khalwat, kedua sedikit makan, ketiga tinggalkan bergaul lawan orang-orang bodoh. Wa bughdil ulama alladzina laysa mahum insafun wala adabun, dan kita kada katuju lawan ulama yang mereka itu kada beadab. Yang keempat, kita benci lawan ulama yang mereka itu lawan bahasa ini benci lawan ilmuwan nang kada baisi kesadaran dan baisi adab. Rasa inya aja nang baisi ilmu, rasa inya aja pamintarnya, kita kada katuju lawan ilmuwan seperti itu. Bahkan mereka tidak punya adab. Jadi 4 butik ini supaya Allah bukakan nur ilmu lawan kita. Pertama lazimil khawat, kedua sedikit makan, ketiga tinggalkan bergaul orang bodoh, dan keempat kita benci lawan ilmuwan yang tidak ada punya kesadaran dan tidak ada punya adab. Bisi ilmu tapi bilang menyengsarakan orang aja. Wa qala radhiyallahu ta'ala kana yanha 'anil ta'ni fin nas. Ada Imam Syafi'i sidin memasani kita, sidin melarang kita itu mencela manusia. Karena yanha anit ta'ni, sidin menegah daripada mencela manusia. Wa yaqulu al muslimuna syuhada Allah wala yazuzu at-ta'nu fihim. Orang Islam itu sebagai saksinya Allah. Al-muslimuna syuhada Allah wala yazuzu ta'nu fihim, tidak boleh kita mencela orang Islam. Jadi kalau orang itu agama Islam, wala yazuzu at-ta'nu fihim, kada boleh kita mencela orang Islam. Tapi wah inilah kita sesama Islam kalau mencela itu biasa aja. Artinya model biasa aja, mencelakakan orang Islam pun kita biasa aja, menjerumaskan orang Islam pun lawan kita itu biasa aja. Sesama Islam kita ketujuh membuka aib orang Islam. Qala ya Rabi la tatakalam bima la ya'nika. Sidin berkata kepada Sidin Rabi, la tatakalam bima la ya'nika, jangan kamu bicara pada barang yang tidak ada faidahnya. Jangan bicara pada barang yang tidak ada faidahnya. Fa innaka idza takallamta bil kalimati malakatka walam tamlikha, apabila engkau berpandir dengan satu kalimat malakatka, maka engkau akan menguasai kalimat tersebut. Walam tamlikha, dan ia tidak menguasai engkau. Wa qala radhiyallahu ta'ala an zinatul ulama, taqwa, perhiasan ulama itu yakni takwa. Wa huliyatuhum husnul khuluq, pakaian mereka itu yakni husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa jamaluhum karamun nafsi, dan keelokannya itu lama karamun nafsi, kemuliaan diri.
Wa qala radhiyallahu ta'ala an la aiba fil ulama azyadu min ragbati bima zahadumullahu ta'ala fihi. Tidak ada keaiban pada itu ulama kecuali apabila ulama itu cinta lawan dunia. Jadi aib yang paling besar itu lawan ulama, yakni apabila mereka itu cinta lawan dunia. Tidak ada keaiban yang paling besar daripada ulama itu kecuali ketika mereka itu cinta lawan dunia. Wa zahada bima ragamallahu ta'ala anhu. Wa qala radhiyallahu ta'ala an li wahidin minal ulama. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kepada salah seorang daripada ulama, laqad utita ilman fala tudannisu bidzulmati dzunub. Ujar sidina ulama, engkau ini diberi Allah ilmu, jangan engkau kotori akan dia dengan gelapnya dosa. Maka jangan kamu kotori ilmu kamu itu dengan gelapnya dosa. Fatabqa fi dzulmati yaumil qiyamah. Karena ketika engkau mencelomori ilmu itu dengan gelapnya dosa, maka kekalah engkau pada kegelapan hari kiamat. Yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim, yang mana nanti di hari kiamat orang ahli ilmu itu mereka berjalan dengan nur ilmu mereka. Nanti hari kiamat orang menjadi di dalam seberatan di dalam kegelapan kecuali orang-orang nambah ilmu. Orang nambah ilmu itu mereka nanti terang. Kenapa nang terang itu? Karena adanya ilmu mereka. Fakrul ulama fakru ikhtiarin. Fakirnya para ulama itu fakir pilihan Allah Ta'ala. Wa fakrul juhali fakru iktirarin. Fakirnya orang jahil itu fakir kemudaratan. Jadi beda apabila ada ulama hidupnya susah, ada orang jahil hidupnya susah. Kalau orang jahil hidupnya susah itu kemudaratan lawannya. Kalau orang alim susah itu menjadi itu pilihan Allah. Kalau itu pilihan Allah, ciri ulama itu orang saleh. Karena marhaban bi syi'arif sholihin. Ketika hidup kita susah itu ciri orang-orang saleh. Wa qala radhiyallahu ta'ala an min ihanatil ilmi an tunadhira kullaman nadharaka wa tuqawila kullaman qawalaka. Daripada kehinaan ilmu itu engkau mendebat setiap orang yang mendebat engkau, dan engkau mengata kepada setiap orang yang mengata engkau. Kehinaan ilmu itu jadi kita ketujuh berdebat. Apabila orang mahwal kita lawani. Apabila orang mendebat kita debati. Itu narada sama kita mahina akan lawan ilmu nang ada lawan kita. Ilmu itu kalau kada perlu diperdebatkan. Apakah ilmunya? Apalagi ini pian, kalau kita berdebat masalah misalnya baca yasin, bertahlilan, baca maulid, makin ke tahun itu makin bertambah-tambah. Kada kalau bang bertambah ampih kada nang dihwalinya cuman itu terus ziarah kubur wali, anu masalah tawassul, masalah berzikiran, masalah anu
menyahari, menuhari, menigahari, menuju hari itu nang didebatakan terus. Ada lagi nah hanyar bilang, bukan hanyar aja bang lah, membaca yasin di kubur itu bid'ah. Karena Nabi kada melajari itu, Nabi cuman membaca salam aja di kubur. Nabi kada melajari membaca yasin. Iya apa nang dibaca Nabi ketika Nabi misalnya baca assalamualaikum ya kubur itu bang dah. Nabi kada melajari membaca yasin. Kalau membaca yasin itu bid'ah karena tidak ada perintah daripada Rasulullah. Adapun hadis yang mengatakannya membaca yasin itu hadisnya mungkar, bujur bubuhan pasukan nama rasa pembujurnya itu. Padahal kalau gawian itu baik, gawian itu baik. Baca yasin itu kan baik. Apalagi baca yasin itu misalnya kita bacakan misalkan orang yang meninggal. Kalau baca yasin itu baik, kada perlu lagi kita mencari dalilnya. Kada perlu apapun pekerjaan yang baik itu tidak perlu kita mencari dalil. Mana dalilnya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Kada perlu. Cuman bacaan yang baik itu ada manfaatnya untuk orang yang meninggal. Dalilnya menambah dalil ketika kita sembahyang kifayah kan ada Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosanya, berarti kan ada manfaat doa daripada orang yang hidup. Cakap kada ada manfaatnya itu kada ada sembahyang kifayah itu na Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan seperti itu tugas kita gawian yang baik-baik tadi, baca yasin di kubur, baca Quran di kubur, bertahlilan misalnya maulidan, karena gawian itu baik gawi. Jangan melayani orang nang katuju mendebat kita masalah itu. Sesama Islam gitu. Nah itu dihuali. Nah baik kita nak mengalahkan musuh pun sama jangan bading sana kan dia masih bahwal aja. Kurang tuh kita tuh bersatu hanya melawan musuh. Termasuk menghinakan ilmu kita katuju berdebat. Wah ini masalah apalagi amaliyah. Amaliyah itu kada perlu kita perdebatkan dengan hendak beramal-amal kadang-kadang. Wa qala radhiyallahu ta'ala anil ilmu jahlun inda ahli jahli, ilmu itu jahil di sisi ahli jahil. Ujar orang yang jahil, ilmu itu termasuk jahil. Kama anal jahala jahlu di ilmu, seperti orang jahil itu pun jahil menurut orang ahli ilmu. Jadi menurut orang jahil, orang berilmu itu jahil. Tapi menurut orang berilmu, orang jahil itu pun jahil juga. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu kafabil ilmi fadilatan ayat da'yahu man laysa fi wa yafrah idza nusiba ilaih. Cukup ilmu itu sebagai fadilah, kelebihan. Ayat da'yahu apabila ia mengaku akan dia, man laysa fihi barang yang tidak ada padanya, wa yafrah idza nusiba ilaihi, dan ia gembira apabila disembahkan kepadanya. Ilmu itu mempunyai kemuliaan, ujar Sidin. Apabila ia nih kada berilmu dipadakan orang ulama,
atau ustad, padahalnya kada beilmu. Dikiau orang guru inya suka badan. Apalagi dikiau ulama, padahalnya dia kada alim. Tapi ketika dikiau orang ulama, di hatinya ada rasa suka. Itu dalil ilmu itu mulia. Padahalnya ada bisa ilmu, tapi ketika orang mangiaunya ulama atau orang alim atau tuan guru, inya gembira ujar nah itu dalil kemuliaan ilmu. Wa yakfi bil jahli syarran ayatabara minhu man huwa fihi wa yaghdab idza nusiba ilaih. Cukup jahil itu jahat ketika orang itu dinisbahkan orang jika menibungolnya pastinya sarik. Ketika inya dipadakan orang bungol inya sarik, nah itulah kejahatan orang bungol naranya. Artinya orang bungol itu cukup bungol itu sebagai kejahatan. Apabila inya dipadakan orang bungol pastinya sarik sabenang ketujuh di orang bungol. Artinya saking kada baiknya tuh jahil itu apabila inya dinisbahkan bungol inya sarik. Saking mulianya ilmu tuh apabila inya dinisbahkan sebagai orang alim inya gembira padahal inya kada alim. Al-Fasl Tsani fi lataibi istinbatihi. Pasal yang kedua pada nang halus pengambilan ilmunya Imam Syafi'i. Fa ihdaha ma rawa Muhammad bin Jarir At-Tabari an-Rabi'. Yang pertama apa yang meriwayatkan Muhammad bin Jarir At-Tabari daripada Rabi' qala kana Syafi'i jalisan yawmal min ayyam baina yaday Malik bin Anas. Ketika itu Imam Syafi'i duduk di hadapan guru sidin yakni Imam Malik bin Anas. Fajara julun ila Malik, maka datang laki-laki seorang laki-laki kepada Imam Malik bin Anas. Faqala ya Aba Abdillah, hai Abu Abdillah, ini rajulun abiul kummara, uluni seorang laki-laki penjual burung. Wa ini bitu yaumi hada kummariyat, dan hari ini ulun menjual seekor burung ulun. Pada zamanin, maka setelah berapa masa datang akan daku sahibul kummari nang ampun burung nama nukari tadi. Waqala inna kummariyaka la yasihu, burung engkau ini kada berbunyi. Fata sajarna lah, kami berbantah-bantah ila an halabtu bitolak ala anna kummari mayahdu minna, sampai aku sumpah kalau burungku itu kada berbunyi akan ku talak biniku. Kalau burungku kada berbunyi akan ku talak biniku. Qala Malik talakta imra'ataka. Lalu jadi Imam Malik, berarti kau menalak bini kau. Katanya belapor tadi burungnya kada berbunyi, burung yang kamu jual tadi sedangkan ikan akan berbunyi. Ujar ikan bauca apabila kada berbunyi anu kutalak biniku. Nah ujar nama nukari burung yang kada berbunyi berarti jatuh tolak. Pansara para rajul hazinan, gara-gara bapandir tadi lalu bini tatalak, maka pergilah laki-laki itu dalam keadaan sedih. Faqama Syafi'i ilaihi, maka berdirilah Imam Syafi'i kepada laki-laki tadi. Wahwa yaumaidin ibna arba'asra sanatan, ketika itu umur Imam Syafi'i 14 tahun. Waqala Sa'il, lalu sidin menakuni lalu nampak takut tadi. Asyahu kumariyaka aksaru am sukutuhu, burung ikam itu berbunyi lebih banyakkah atau berdiam karena terbanyak? Aku takon dulu justru berbunyinya terbanyakkah berdiamnya karena terbanyak?
Qala asail bal syahu aktsaru. Tak banyak inya berbunyi pada berdiamnya. Faqala Syafi'i imdi fa inna jawzaka ma talaqta. Ada bapak ujusin bini kam kada jatuh tolak. Karena tak banyak babunyinya daripada berdiamnya. Tak banyak berdiam, bujur bini kam tu jatuh tolak, tapi karena tak banyak berbunyi, berarti kada jatuh tolaknya. Artinya Imam Syafi'i ketika sudah berumur 14 tahun, sidin kawa memberi fatwa nak kayak itu. Kalau Imam Malik tadi jatuh talak kan ikam bersembah. Anu apabila kada berbunyi manalah. Jadi masalah urusan tolak itu kan ada mengatakan tolak itu hukumnya ada yang jatuh ketika kita menalak bini kita, situ sini jatuh. Ada yang mengatakan ketika menalak kita bini kita, walaupun misalnya ada talak 3, itu jatuhnya 1. Kita masih menalak bini kita, kamu talak 1000 misalnya, tetap jatuhnya 1, bolehnya rujuk. Ada lagi yang mengatakan ketika kita bawa jauh ikam talak, itu tidak jatuh tolaknya. Kenapa? Karena tolak itu bukan sunnah Rasul. Ketika itu bukan sunnah Rasul, maka ketika kita mentalak bini kita, maka itu tidak jatuh tolak. Ada 3 hukum masalah tolak tadi. Ada yang jatuh situ sini, ada ketika kita menalak bini kita talak 3, itu jatuhnya 1. Kada 3, ikam talak 3 aja, atau ikam talak 1000, jatuhnya itu cuma 1. Ada yang mengatakan lagi, apabila kita menalak bini kita, itu kada jatuh tolak. Kenapa? Karena tolak itu bukan sunnah Rasul. Jadi pian jangan khawatir, bila pian menalak bini pian misalnya talak 1 juta, misalnya datang aja pengadilan agama. Kada jatuh, itu tolak yang 1 juta, tadi tolak misalnya 3. Ada yang mengatakan cuma 1. Ada yang mengatakan kada jatuh sama sekali. Jadi ujar Imam Syafi'i, karena terbanyak burung ikan berbunyi daripada berdiam, maka kada jatuh tolaknya. Padahal itu Imam Malik, guru sini. Beda pendapat dengan Pak Guruan kan kada jadi masalah. Nang penting beda pendapatnya, beda pendapat kada jadi masalah, nang penting tujuannya sama. Masalahnya kan tadi apabila jatuh, nang laki-laki itu sedih.
فالله أعلم الفصل الثاني في لطائف استنباطه والله أعلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين وصحبه أجمعين وعفوا عنكم يا رب الرحمن يا مولانا وجب حاضرنا غد